Bahkan aku sering menemukan hal-hal yang tidak logika, tidak sesuai apa yang kita pikirkan, itu sering. Misalnya? Contoh, suatu hari saya tuh ada tagihan yang harus tak bayar. Kalau nggak tak bayar, mungkin produsen dengan saya nggak akan percaya. Dan waktu itu saya dalam cobaan kena tipu. Tapi kan aku tetap harus jaga nih kepercayaan dengan produsen. Kena tipu itu berapa, Mas? Ya sampai habis, Mas. Halo Mas Ridan. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas. Terima kasih nih sudah diterima di Jolotundo. Ada sajian luar biasa di sini. Ada tempe mendoan. Ya. Ada apa ya, Mas? Sosis Solo. Lumpia. Ya, kalau bahasa trennya sosis Solo. Sosis Solo. Ya. Terus ada kentang goreng. Ya. Ada dimsum ya, dimsum. Dimsum ada. Sama ini cireng isi. Cireng sama cireng dan ya. Minumannya yang spesial tuh minumannya. Kopi susu. Betul. Ini kopi Bailes itu yang signaturenya di sini. Kalau ke Jolotundo enaknya minumnya kopi Bailes. Spesial berarti ya? Betul. Mas Ridan, soal Jolotundo ini. Iya. Ini seperti apa konsepnya Jolotundo? Oke. Jadi ini tuh berawal dari problem kita, Mas Bas. Ya. Di Dansa tuh alhamdulillah sekarang karyawan kita sudah 900-an lah. Nah, terus selama itu kita itu anak-anak kita lihat lebih tertarik dan bagus saat mereka pelatihan tuh di luar, outdoor, untuk refresh anak-anak. Nah, di situ dulu kita ngadakan pelatihan ya di Trawas, di Malang, di Jogja, jauh. Dan saya rasa komplain anak-anak selalu kadang memang menyenangkan, tapi surplusnya kurang memadai. Seperti toiletnya itu kadang kurang bagus, kamar mandinya, sehingga itu jadi problem. Dua, saya ya ketar-ketir. Kenapa? Karena kadang jauh, Mas, sampai Jogja, terima nomor camping kan gitu. Nah, juga ada resiko. Tim kita juga aset kita. Kalau ada apa-apa ya bahaya buat kita juga. Makanya kita coba cari tempat yang dekat. Awalnya dulu kita mau beli tempat. Akhirnya dengan perhutani kita ditawarkan untuk kerjasama. Ya. Itu akhirnya Allah paring. Kita dulu survei beberapa tempat, Mas, di Nganjuk. Sebenarnya di Nganjuk tuh potensinya tuh banyak yang bagus tempatnya. Ya. Nah, dari beberapa tempat itu yang kita lihat bagus ya di Jolotundo ini. Ya. Kenapa? Satu, akses jalannya lebih dekat dari jalan utama. Terus juga ada sungai. Ya. Karena memang anak sekarang tuh senengannya adus sekali. Bener nggak? Wisata yang menyenangkan ya adus sekali. Terus juga apa ya? Ketinggiannya pas di sini tuh 650 mdpl. Jadi kalau mau nginep nggak terlalu dingin. Ya. Gitu. Awalnya itu, terus kemudian karena kita dengan perhutani bisanya kerjasama, itu ada sharing profit. Jadi harus di open untuk publik. Ya. Dulu tak pikir wes gak apa-apa lah jalan. Jadi yang di publik kita open untuk Jumat, Sabtu, Minggu aja, sisanya kita buka untuk internal, untuk pelatihan. Ternyata waktu kita buka Jumat, Sabtu, Minggu, potensinya bagus, marketnya bagus. Ya, saya juga ngira ternyata apa ya, publik responnya sangat luar biasa. Akhirnya kita buka di tambah hari. Akhirnya hari ini Jolotundo bisa jadi salah satu divisi usaha kita yang memberikan keuntungan besar gitu. Salah satunya juga menjanjikan menurut saya. Cuma kita belum menghitung secara detail ya. Karena awal-awal ini orang usaha kan banyak problem. Kayak minus, gak sesuai dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau kita lihat dari jangka panjang, insya Allah bagus secara potensi usaha. Ada prospek. Oh iya. Kalau saya lihat gini, Mas, perubahan dari habit masyarakat setelah COVID. Dulu itu orang itu dikekang selama COVID ya. Berapa tahun kita COVID dulu deh? 2 tahun ada? 2 tahun kita dikekang, harus di rumah, dalam rumah, gak boleh kemana.
sehingga gampang stres tinggi. Nah, begitu setelah COVID ini, menurut saya habit masyarakat berubah. Apa? Gampang stres. Kedua, mereka butuh banyak refresh, gitu. Dan mereka suka bersosial, karena 2 tahun mereka harus social distance kan gitu. Nah, dari perubahan kebiasaan itu tak rasa wisata ini jadi salah satu bisnis yang potensial gitu. Sudah jalan berapa bulan dan berapa tahun ini? Ini kalau bukanya baru 8 bulan, jalan 9 insya Allah. Jalan 9 bulan. Baru jalan 9 bulan. Dan sudah kelihatan ya prospeknya, Mas. Alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka ternyata apa ya, bagus ya Mas. Boleh. Tapi ya masih proses belajar juga kita tentang manajemennya seperti apa, pengolahan seperti apa loh. Sebelumnya cuma kita jualan handphone, ya kan, pengalamannya jualan handphone. Sekarang harus ngelola wisata, itu hospitality-nya menurut kita ya beda jauh sangat berbeda ya. Tapi basic untuk pelayanannya mirip-mirip lah, gitu. Dan apa ya, kendalanya di situ jauh Mas dari masyarakat di bawah, sehingga kita SDM itu benar-benar problem, rekrutmen itu problem, nyari orang yang bagus itu juga jadi problem. Dan ngomong-ngomong soal handphone Mas, Mas Ridan sudah punya banyak outlet, kira-kira ada 45 ya? Tolong dikoreksi nanti kalau salah ya. 45 outlet handphone. Untuk menuju ke sana Mas, apakah jalannya mudah? Iya Mas. Tak kira semua orang tahu ya, yang namanya usaha itu tidak ada yang mudah. Pasti sulit. Tapi kalau kalau kita lewati, kita jalani ya, kalau sukses ya hasilnya luar biasa. Allah paring sekarang Dansel itu kita sudah ada 45 outlet, itu tersebar di 11 kabupaten kota di Jawa Timur. Di Jawa Timur semua? Betul. Dan alhamdulillah kita juga salah satu usaha handphone terbanyak di Jawa Timur ya kita. Di antara kompetitor yang lain. Gitu. Kalau dari perjalanannya dulu Dansel itu kita mulai dari modal 10 juta Mas. Dulu itu saya ikut orang awalnya. Tahun berapa itu? Itu tahunnya 2006. Saya mulai. Jadi tahun 2005 lulus sekolah, saya daftar polisi, pengen jadi polisi Mas, ya enggak? Teman kecil cita-citanya apa cita-cita? Saya? Pilot. Nah, biasanya kan cita-cita begitu ya. Itu dari kecil sampai SMK, bahkan sampai teman-teman bilang, wah Ridan jadi polisi. Allah paling gagal. Dari situ, terus saya merantau keluar Jawa, kerja, bukan kerja ya, di sana jadi atlet, tanding, begitu. Sampai orang tua minta kita pulang, mulio. Di rumah orang tua genek seng rambut. Saya mulai usaha itu dari... Asli mana? Parujeng Mas. Parujeng ya? Parujeng Nganjuk aslinya. Di situ saya mulai dari modal pengalaman PSG 3 bulan. Saya dapat pemodal, kebetulan kakak saya. Dia yang modalin, saya yang ngelola. Buka di depan rumah. Allah paling lancar, kita coba kembangkan di depannya minimarket. Setelah 2 tahun, Allah paling lancar, ada perbedaan pola pikir, sehingga kita harus jalan sendiri-sendiri masing-masing. Kakak saya berkembang, saya berkembang. Itu saya mulai sendiri tahun 2008 dengan modal 10 juta. Perjalanannya, orang lihat, orang bilang, cepet yo, Dansel buka. Orang lakoni. Ya. Tapi yang menjalani, sawi Mas. Satu, nggak ada jam kerja. Wong nyawangnya sekarang enak dulu ya, dari pagi sampai malam kita kerja. Dulu umumnya toko handphone buka jam 9.10, dulu habis subuh kita buka Mas. Jam 5 itu buka, ngenteni itu loh, bakul ayam itu loh. Iya. Kan pagi-pagi dia datang, berangkat. Bakul sayur itu berangkat beli pulsa. Akhirnya mereka tahu udah jadi langganan. Karena market itu belum ada yang catching. Malam umumnya toko tutup jam 8-9, kita tutup jam 11. Kenapa ya? Karena secara modal kita kurang, yang ada kita waktu.
Makanya kita bikin waktu yang lebih panjang supaya kita punya kelebihan. Itu kita dulu kerja ya los-losan. Terus habis itu ya perjalanan ya jatuh bangun, ya ditipu barang. Pernah ya? Betul. Ya apa namanya? Ya apa ya? Mengalami titik apa ya di bawah juga sampean. Ya mengalami. Tapi mungkin pesanku sih buat semuanya, yang namanya usaha itu dilewati prosesnya ya jatuh bangun. Kalau kita bertahan ya insya Allah aku yakin kita bisa sukses. Kenapa? Ya pas jatuh kita bisa bertahan, kita evaluasi, besok berkembang. Ya. Begitu. Tapi orang tua ada ini tidak background seorang pengusaha? Iya. Ada? Ibu saya itu guru SD. Bapak saya itu KKO. KKO itu marinir, Mas. Tentara berarti. Betul. Ya? Makanya kenapa cita-cita dari kecil pengen jadi polisi. Mergo wong tuane basicnya pegawai negeri. Ya. Mindset orang tua anaknya jadi pegawai negeri. Betul. Saya juga kuliah lulusnya ya sarjana pendidikan SPD. Meskipun gak jalur saat ini. Kalau dari background itu. Tapi karena kondisinya untuk jadi pegawai negeri waktu itu sulit, yang memungkinkan yang malah jadi pengusaha. Dan menurutku potensi pengusaha malah justru lebih besar daripada pegawai. Apa itu momentumnya akhirnya berani untuk memutuskan jadi wira swasta ya, atau pengusaha? Titik balikku itu ya gagal jadi polisi itu, Mas. Itu ya? Bener. Jadi waktu itu saya gagal jadi polisi. Wes cita-cita waktu itu saya punya sertifikat Inggris ada. Saya punya sertifikat kejuaraan sampai tingkat waktu itu provinsi ada. Apalagi apa ya? Saya juga dapat rekomendasi dari kabupaten bahwa ini anak potensi. Nyatanya gagal. Sampai waktu itu orang tua gini. Dan aku duwe sawah. Apa sawahnya tak dol? Apa kamu bisa jadi polisi? Waktu itu tak jawab gini, Mas. Pak, dulurku akeh, saudaraku banyak. Saya itu 5 bersaudara. Iya. Kalau sawah itu dijual untuk aku, hanya aku yang dapat dan saudara yang lain tidak, nanti akan timbul masalah. Nah terus piye? Itu solusi satu-satunya waktu itu. Tak bilang, aku tak coba cari jalan sendiri. Aku terus karena waktu itu saya punya apa namanya skill tanding silat. Makanya saya waktu itu bisanya silat tanding. Dulu saya jalur ponnya ikut Bangka Belitung. Saya ke Jurnasnya itu ikut Kalimantan Selatan. Pindah-pindah cari peluang di mana saya bisa sampai nasional. Tapi sampai di titik di mana memang saya ngerasa lek fokus atlet sampai kapan? Iya gak? Wong oleh bayarannya lek wae gelut. Daily harian dan bulanannya ya terbatas. Aku punya orang tua yang harus tak cover. Kan saya anak laki-laki dari 5 bersaudara itu cowoknya 2, Mas. Aku mbak masku. Kalau aku begitu aja, kasihan nanti orang tua. Makanya itu aku balik di Nganjuk gitu ceritanya. Orang tua tidak punya basic seorang pengusaha. Terus dari mana belajar itu? Enak jenenge itu lah menurutku ilmu kepepet. Bener gak? The power of kepepet. Betul. Orang lek kepepet itu sembarang diisak-isakno. Bener gak, Mas? Kadang sometimes kalau kita berpikir jarine nek cerita kuwi maling iso ngunggahi pager dawur mergo digodak. Bener gak? Mungkin itu yang tak rasakan. Saat kita harus nggak ada pilihan lain, ya nggak pilihan apa. Kalau mau jadi pegawai ya sulit. Ya nggak. Mau, tapi aku ada tuntutan harus sukses. Memang tuntutan, nah gimana? Punya tanggung jawab keluarga kan. Makanya ya mau nggak mau harus belajar dagang. Dari situ, Mas. Dan pilihannya adalah handphone. Betul. Kenapa itu handphone, Mas? Karena memang dulu waktu saya sekolahnya tuh di STM Negeri 1 Kediri, Mas. Di situ ambil jurusannya elektronika komunikasi.
Nah, teman-temanku yo ambil tempat PSG-nya ya di tukang servis TV gitu, tukang servis kulkas, begitu pilihannya itu di Astra kayak gitu. Lah aku pilih waktu itu memang pengen di handphone dan itu bayar aku PSG. Yang lain PSG kan dibayari mas, disangoni enggak. Aku PSG di situ bayar. Alasannya apa waktu itu yang tak PSG ini? Bilangnya tempat kita tuh pelatnya kecil-kecil, nanti kalau ada hilang ada resiko dan sebagainya, bayar mas. Tak bilang nggak apa-apa. Karena waktu itu aku mikir sini, handphone itu aku yakin ke depan akan luar biasa, merubah apa ya, merubah dunia. Waktu itu wes, dan saya interest tertarik. Dan waktu PSG itu kan dari pagi sampai sore jam 5, aku nambah time, nambah waktu, sampai malam. Karena waktu itu aku setelah PSG ditaruh di tempat IT, toko komputer. Nah akhirnya nambah waktunya di toko handphone. Dari situ aku dapat pengalaman handphone, makanya buka di handphone. Mas, menurut Mas Ridan, apa kira-kira kunci sukses sehingga Dansel sekarang sampai seperti sekarang ya? Iya. Aku masih yakin bahwa rezeki yang tak dapatkan itu hanya karena satu, ridhonya Allah. Menurutku bukan karena yang lain. Bukan mergo aku pinter, mas. Bukan mergo aku hebat, bukan. Cuma karena ridhonya Allah menurutku. Karena zaman dulu dan sekarang pun banyak pengusaha yang sama be aku. Mereka bahkan lebih duluan berjuang di handphone. Bahkan mereka ada yang modalnya lebih besar. Ya enggak? Tapi nyatanya hasilnya enggak begitu kok. Bukan karena modalnya lebih besar, bukan karena dia yang duluan, enggak. Contohnya saya bukan yang duluan, juga bukan dengan modal yang besar. Tapi karena Allah ridho dan senang dengan apa yang kita kerjakan, itu aja. Kalau kerja keras masuk nggak ya? Ya pasti. Ridho Allah tanpa apa ya, kerja keras ya gak jalan mas. Dulu contoh hal-hal yang tak kerjakan kepada orang tua. Saya itu berusaha memuliakan orang tua. Karena saya tahu bahwa Allah wis ridho, Allah senang dengan apa yang kita kerjakan, semuanya itu gampang. Bahkan aku sering menemukan hal-hal yang tidak logika, tidak sesuai apa yang kita pikirkan, itu sering. Misalnya? Contoh, suatu hari saya itu ada tagihan yang harus tak bayar. Kalau gak tak bayar, mungkin produsen dengan saya nggak akan percaya. Dan waktu itu saya dalam cobaan kena tipu. Tapi kan aku tetap harus jaga nih kepercayaan dengan produsen. Kena tipu itu berapa mas? Ya sampai habis mas. Habis. Allah paring hari itu ada orang tua, orang sepuh, anaknya kerja di luar negeri jadi TKI, uangnya dikirim ke Indonesia, ke tempat orang tuanya. Terus orang tuanya datang di aku bilang gini, dan aku titip duit ya, ini duit anakku ke luar negeri. Nah, tak titip nih awakmu soalnya aku ra iso ning bank. Lah engko lek tak cekeli, kuatirku entek terus hilang. Gimana ketemu logikanya? Itu besok itu padahal aku ada tagihan. Terus tak tanya, kok yen percaya sekali kula. Mungkin lek kula damel pripun? Bilangnya gak apa-apa gawenan, tapi kok lek waktu aku butuh yo kudu enek. Nah gitu mas. Begitu akadnya dia bilang boleh tak gunakan, ya sudah saya pakai Mbah, waktu itu pun sepuh beliaunya, Mbah Rustam namanya. Nah akhirnya Allah paring dari situ aku bisa nyauri utang ke produsen. Nah itu hal yang apa mungkin mengarahkan hati seseorang ke kita untuk mengasih pinjaman uang tanpa ada jaminan apapun, nggak ada mas. Kalau nggak Allah yang menuntun. Nah itu hal yang sering tak ceritakan. Tapi nggak itu ya karena faktor itu. Yang samain bilang ya kerja keras ya pasti. Tanpa kerja keras ya. Dan sekarang rencananya apakah masih ekspansi lagi atau cukup 45 ini? Nah, mohon doanya Mas Bas. Kita tuh punya mimpi. Mimpi kita itu ingin bermanfaat buat banyak orang. Sekarang alhamdulillah paring secara rezeki insya Allah kita cukup lah. Makan tuh mau seberapa.
bener gak? Tapi kalau bisa memberikan manfaat buat banyak orang tuh menyenangkan ya. Ini insya Allah kita punya target 200 outlet 200 untuk handphone. Juga kita mencoba bisnis-bisnis yang lain, usaha-usaha yang lain, supaya bisa nyerap banyak SDM, biar bisa bermanfaat. 200 di Jawa Timur saja atau nanti keluar Jawa juga ini? Kita belum tahu sih, tapi insya Allah Jawa Timur itu masih sangat lebih, ya? Sangat besar sekali pasarnya. Mas, kalau pengusaha yang menjadi inspirasi siapa, Mas? Apa? Pengusaha yang menjadi inspirasi Mas Ridan? Apa ya? Saya tuh jujur aja nggak ada gambaran siapa sih yang jadi acuan tuh nggak ada, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Cuma saya apa ya, suka itu apa ya? Kalau sampean tahu ceritanya siapa namanya? Abdurrahman bin Auf, tahu nggak? Sahabatnya Nabi ya? Sahabat Nabi yang dia luar biasa dalam hidupnya untuk beribadah kepada Allah dari kekayaannya. Cara-cara dia memulai usahanya dan menjalankan usahanya itu sangat bagus sekali buat dicontoh. Mungkin bisa dilihat literasinya Abdurrahman bin Auf. Kalau soal manajemen itu, manajemen jadi pengusaha, ada nggak yang menjadi guru? Atau memang semuanya otodidak? Otodidak, learning by doing. Jadi gini, dulu tuh aku ada sing ngomong gini, Mas, manajemenmu amburadul. Iyalah, aku jurusan STM kok. Bisa aku ngerjakan, ternyata cuma arus gas. Ada administrasi uang keluar masuk tok. Nggak ada neraca, nggak ada ekuitas, nggak ada, Mas. Yang kita tahu cuma arus gas aja. Kemudian semakin kesini kan kita banyak sharing, Mas. Saya punya namanya Pak Mustain waktu itu, kepala BCA Warujayeng. Saya sering ketemu ngobrol gimana tuh BCA bisa besar, terus beliau cerita begini, dari situ saya belajar. Gitu. Ada temen yang tadi ngenyek laporan kok begini, di situ jadi cambuk, Mas. Buat kita, kok aku salah ya? Ada Pak Yai ku ngomong gini kan, ya wis bener awakmu, nyatane awakmu berkembang. Tapi nggak begitu. Kesini kita belajar tentang membuat laporan keuangan yang benar. Neraca seperti apa, ekuitas seperti apa, laba rugi seperti apa. Itu kita kerjakan semua. Insya Allah secara manajemen kita baik. Tapi kalau mengawali usaha, gak usah berpikir semuanya harus perfect, sempurna. Jalani saja. Bisanya begitu aja. Orang kapasitasnya masih segitu. Nanti mbok paksakan cari SDM yang bagus ya high cost. Bener nggak? Ya. Penyempurnaan itu sambil berjalan. Nanti berjalan, ketemu sama, oh ini ketemu dengan apa namanya accounting yang baik, yang pinter. Oh ini ketemu namanya apa? Oh manajer operasional yang baik, nanti ketemu. Nanti disempurnakan. Yang penting kita selalu berpikir harus terus belajar. Kan kalau dalilnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu terus. Baik menurutku, baik itu ilmu dunia, ilmu akhirat. Kalau mau sukses dunia ya ilmu dunia dikejar terus. Gak kenal usia, apakah kita muda sampai tua ya belajar itu terus. Kira-kira ngono kira-kira. Iya. Dan sampai sekarang itu belajar. Gitu ya. Sampai sekarang belajar. Aku ya minta contoh anak-anak. Aku anundang risetno tentang pabrik coklat. Contoh begitu. Kenapa? Oh Jolotundo ini dulunya produksi coklat itu bagus banget karena tidak ada yang menerima produknya, buahnya akhirnya sama masyarakat sini dipotong semua, banyak yang dipotong, diganti sama cengkeh. Nah berarti kan secara potensi alamnya bagus, Mas. Masih ada di sini juga ada beberapa pohon coklat. Makanya coba toh riset bagaimana market coklat. Ternyata sekarang lagi naik. Anak-anak kemarin ngasih aku report, per kilonya tuh sampai 185.000, Mas. Coklat per kilo itu. Padahal kalau kita lihat sistem pengolahannya juga sederhana. Peralatannya ada. Makanya tak bilang hal-hal ini aku sih belajar. Kapan hari ini
calon presiden kita, sudah sekarang Pak Prabowo sama Mas Gibran itu makan dan minum susu gratis. Contohnya, berarti bakal lagi kebutuhan susu tinggi. Di area kita Jolotundo ini ketinggiannya layak untuk produksi susu sapi perah. Ini anak tak minta riset sapi perah. Kemarin tak minta kunjungan untuk bagaimana teknisnya pengolahan sapi perah. Ya, gitu. Karena belum ada ya di sini. Di sini belum. Kita masih belajar, masih riset-riset. Begitu, Mas Bas. Tapi bisa kayak Mas, sapi perah juga. Kalau lihat alamnya sangat bisa. Ini kan ketinggiannya di 650. Padahal untuk sapi itu di atas 350 bisa. Akan menjadi lebih besar lagi kalau ke peternakan, kemudian ke perkebunan. Ini yang kita lagi progres itu bikin pabrik MDK, tapi berbasis edukasi. Jadi pengenku anak-anak TK, SD kalau ke Jolotundo sini nanti bisa mampir ke pabrik kita untuk lihat bagaimana memfilter air, ya. Kemudian sampai bisa dikemas. Itu nanti kalau ada ini sedang kita kerjakan. Mas tadi cerita soal menjadi atlet. Oke. Pencak silat. Betul. Sampai level mana tuh waktu itu? Saya terakhir di Kejurnas 2010. Usia berapa waktu itu tadi? Usia saya piro ya Mas? 23 insya Allah. 23. Dapat medali? Enggak, belum. Dapat medali. Karena sesuatu kalau ingin sukses itu harus fokus. Dan waktu itu saya sudah menikah. Waktu itu sudah punya toko handphone. Jadinya jujur aja secara fokus terpecah. Itu. Jadi kalau contoh kayak atlet silat harus fokus. Bisnis juga begitu, harus fokus kalau mau maksimal. Jadi waktu itu memang pencak silatnya tidak fokus untuk menjadi atlet ya? Iya, tapi kalau sebelumnya fokus Mas, juara 1 terus. Cuma levelnya di kabupaten, provinsi seperti itu. Kalau di level nasional, saya berangkatnya terlambat. Jadi saya fokus silat itu setelah SMA. Sehingga peaknya, jadi kita ada di puncaknya, harusnya tak ambil itu kan di usia 23, 24. Tapi ternyata di usia itu saya sudah bekerja. Jadi grafiknya jadi pas menurun. Itu makanya sekarang saya punya putra, tak persiapkan sejak dini. Atlet juga? Juga alhamdulillah. Silat? Ya. O2SN tingkat kabupaten juara 1. Kemarin juga juara juga tingkat kabupaten lagi. Sudah mewakili kabupaten juga. Begitu. Supaya nanti harapanku ben gak kayak bapaknya Mas. Kan kita dikejar karena ekonomi ya. Kalau anak ya sekarang kita doronglah supaya cita-citanya tercapai dulu. Tapi kalau lihat bapaknya sukses jadi pengusaha kan, kayaknya juga anaknya nanti juga pengen jadi pengusaha. Ya. Amin lah, kita juga berdoa. Kadang soalnya gini, orang tua tuh kita biasanya mendoakan, bener nggak Mas? Dan berharap ya, karena qadar dan pilihan tuh di Allah. Bener nggak? Kadang-kadang bapaknya seneng silat, anaknya belas ora gelem ya ada Mas itu. Teman kita juga banyak. Iya. Agak terakhir ini Mas. Iya. Mas kalau anak-anak muda mau memulai usaha, itu apa pesannya Mas Ridan ke mereka? Aku mungkin sering sampaikan untuk usaha itu mulai saja, cuma itu saja. Begitu kamu terfikirkan, ya Kak, jangan terlalu lama berpikir dan jangan terlalu banyak pertimbangan. Mulai saja, karena setiap usaha itu pasti nanti ada ketemu problem dan masalah. Tapi kalau sudah dimulai, nanti kita bisa evaluasi, kita bisa inovasi. Tapi kalau tidak dimulai, ya kan hanya dibayangkan ada masalah, nanti begini, begitu, tanpa kita mulai. Karena kalau kita baru bisa mengaplikasikan solusi itu ya kalau sudah berjalan. Begitu. Kita bisa menakar bisnis bagus atau tidak ya setelah dimulai, setelah berjalan. Gitu. Jadi
mulai saja. Kadang ada orang yang mengatakan sebelum jadi, ini teori ya, teorinya orang kan beda-beda. Jadi pegawai dulu lah. Itu setuju Mas Ridwan soal itu? Kalau sekarang sudah jadi pegawai, nggak masalah. Kerja saja sambil memulai bisnismu. Jangan, kadang kan ada motivator itu, stop kamu jadi pegawai, ya nggak, mulai bisnismu. Alah Mas, minggu lah bahaya, resiko. Menurutku, kita kalau kamu sudah jadi pegawai, mungkin kamu udah punya beban, biasanya begitu, bener nggak? Apakah beban cicilan, apakah beban keluarga, ya nggak? Kalau tiba-tiba kamu stop, bagaimana mereka? Baiknya kamu memulai bisnismu meskipun kamu masih jadi pegawai. Saat bisnismu ini sudah bisa menopang kebutuhanmu, silahkan kamu lepas. Kalau belum, jangan. Kecuali saya nom-noman, saya bujang gitu, mulai saja. Mumpung rung duit tanggungan, cicilan, anak. Gitu. Kalau melatih mental itu seperti apa ya? Hah? Melatih mental mereka. Kan butuh ya pengusaha mental yang tangguh. Betul, harus punya mental. Makanya gini, saya basicnya silat. Kira-kira Mas, aku duduk pesilat, kira-kira mandek dari dulu-dulu untuk menjalani usaha ini. Kenapa? Ya itu tadi, banyak cobaan-cobaan. Contoh di sini kan aku mulai dari tukang servis Mas. Dia mau wong bolak-balik Mas. Lah piye wong dandani ya dadi ya gak? Tapi dandani awake dhewe kadang ya dadi, kadang ya ora ya gak? Sering diamuk wong. Cara mental gak kuat wis leren ke dhisik-dhisik. Karena kita jiwanya ya silat. Ya tatak Mas. Makanya mungkin kalau sekarang masih bujang, yo latihan silat yang bener. Bener toh? Supaya punya mental. Dari orang tua juga bangun mental juga bisa. Contoh, cah cilik tiba, jangan gampang-gampang dibantu Mas. Kadang kan kalau kita jadi orang tua, anak yang gelundung, wes anaknya direngkuh dan sebagainya. Akhirnya menurutku membuat seorang anak kurang bisa mandiri. Kalau bisa hal-hal menunggui, anak yang jatuh dilihat, jatuhnya berisiko tidak, kira-kira bahaya tidak. Sekiranya jatuhnya kuwi kok gak sampai barang permono kepala, ya wis bene. Nangis lek perlu diseneni. Lanang kok nangis umpamanya begitu. Terus juga anak bermain dengan hal-hal yang baru, yang kotor, biarkan, kan gitu. Biar apa? Anak itu mencoba sesuatu nggak takut. Tapi kalau anak harus diomongi, jangan main itu kotor, contohnya ya, atau jangan itu bahaya. Akhirnya anak pun dalam kedewasaannya mau mencoba sesuatu yang baru, takut. Jadi pendidikan pun dari sejak kecil kalau bisa harus dibangun. Kalau sudah remaja, mulai diperkenalkan dengan hal-hal yang membangun mental kayak silat. Gitu. Ya kambek silat itu kan budaya kita asli Mas, harus dihidup-hidupkan. Tapi dengan cara yang benar, duduk sing tawuran, ngono Mas. Betul. Jangan sampai tawuran. Betul. Ya. Terima kasih Mas Ridwan. Oke. Sudah memberikan banyak wawasan ke kita semuanya. Sukses untuk semua usaha-usahanya. Amin. Aku juga makasih banyak Mas Bas. Sudah mau datang ke sini, teman-teman juga yang lain menyempatkan waktunya, melonggarkan waktunya. Aku yakin banyak manfaat yang bisa didapatkan Jolotundo juga. Otomatis sampean ambil videonya ya orang semakin tahu dan kenal. Makasih banyak. Terima kasih Mas Ridwan. Siap, makasih banyak. Lancar barokah.